Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nur Fibrianti dengan NPM 19.427. Saya dari kelas I. Di sini saya akan memberi informasi mengenai bagaimana saya mencari tema topik via aplikasi yang diberi oleh dosen saya, Pak Alfi, dengan mata kuliah metode penelitian hukum. Pertama, di sini kita buka dulu aplikasi Publish or Perish. Ini aplikasi ini. Setelah itu kita klik Google Scholar. Keyword yang akan saya cari itu mengenai illegal kosmetik. Kemudian tahunnya di sini saya menggunakan tahun 2016 hingga tahun 2021. Nah, maksimum numbernya jangan sampai kurang dari 1000 ya teman-teman. Sekarang kita search. Resultnya harus sampai 1000 maksimum result. Oke, setelah saya mendapatkan data via Publish or Perish, sekarang akan saya save. Di sini klik Save Result. Habis itu klik As Risk atau Recommend. Rep Manager. Oke, saya akan ngasih nama MPH 2. Save. Setelah mencari data dan mendapatkan data via Publish or Perish, sekarang saya akan masuk ke First Viewer-nya. Di sini akan mengkonstruksi data. Saya akan klik Create. Create a map based on text data, kemudian di Next. Setelah itu, karena file tadi itu type-nya yang RIS, maka klik yang RIS, kemudian di Next. Setelah itu kita masukkan file yang sudah tadi kita save dari via Publish or Perish. Kita cari datanya ada di dokumen, saya save. Tadi saya MPH 2. Oke. Setelah itu kita next. Ini di next lagi. Kita tunggu beberapa waktu, nggak lama kok, bentar. Setelah itu kita next lagi. Nah, karena di sininya saya sudah lebih dari 100, maka occurrence-nya nggak perlu dikurangin. Tapi kalau misalnya kalian nyari data dan ini kurang dari 100, maka kalian occurrence-nya harus dikurangi. Setelah itu kita next karena udah lebih. Next lagi. Nah, kalau teman-teman ada kalimat, ada keyword yang mau dihapus, ini bisa tinggal dihapus aja, tapi saya nggak akan, jadi akan langsung saya klik finish. Nah, ini dia konstruksi datanya. Ini itu namanya network visualization. Nah, berhubungan tema yang saya ambil ini mengenai distribusi ilegal kosmetik yang tidak sesuai dengan BPOM atau tidak berstandar BPOM, maka keyword yang saya pakai di sini ada ilegal, ada BPOM, dan ada distribution. Di sini ilegal ini memiliki lingkaran yang besar karena pembahasan mengenai topik ini tuh sering dibahas oleh para peneliti. Kemudian ada BPOM di sini lingkarannya lebih kecil dari ilegal kosmetik yang berarti bahwa penjelasan mengenai BPOM ini tuh nggak sesering ilegal kosmetik gitu. Kemudian ada distribusi yang lebih kecil bahwa berarti pembahasan topik mengenai distribusi ini jarang digunakan. Oke, setelah dari network kita akan coba ke overlay visualization. Nah, di overlay illegal kosmetik ini
masih sering dibahas tuh. Tahun 2019 ini berwarna kuning karena ini sering dibahas gitu dari tahun 2019 itu sedang hangat-hangatnya dibahas dan banyak banget para peneliti yang membahas mengenai topik ini. Kemudian ada BPOM juga memiliki warna kuning, sama halnya seperti illegal kosmetik, berarti BPOM ini tahun-tahun 2019 itu masih sering dibahas gitu, sering diteliti dan distribusi ini berwarna hijau berarti ini tuh kebanyakan diteliti pada tahun 2018 dan ini tuh nggak terlalu banyak gitu untuk tahun-tahun ini penelitian mengenai distribusi ini. Kemudian ada density visualization. Nah, di sini legal kosmetik ini yang memiliki warna kuning yang berarti bahwa pembahasan mengenai topik ini tuh masih sering dibahas gitu oleh para peneliti, sering dilakukan penelitian. Dan BPOM ini memiliki warna hijau, berarti tidak sesering ilegal kosmetik, hanya saja jarang gitu, jarang diteliti. Dan distribution ini hijau lebih ke biru, berarti sangat jarang diteliti oleh para peneliti untuk beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, jadi itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara saya mencari data via aplikasi. Nah, alasan kenapa saya memilih tema ini karena sejujurnya ini tuh relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Banyak banget orang-orang di Indonesia ini yang kurang edukasi mengenai make up, mengenai kosmetik yang belum berstandar BPOM, apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, makanya saya pengen menganalisis mengenai penelitian ini tentang bagaimana tindak pidananya untuk mereka yang masih mendistribusikan produk-produk seperti itu gitu. Jadi itu dia bagaimana saya mencari tema topik dalam penelitian. Kemudian ya alasan saya itu tadi, apalagi kayak zaman sekarang tuh banyak banget anak remaja yang udah sering pakai make up gitu, udah sering pakai kosmetik yang maksudnya mereka tuh masih kurang paham dan mengetahui loh apakah kosmetik yang mereka gunakan itu berbahaya atau tidak, karena apakah sudah berstandar BPOM atau tidak. Nah, karena itu saya ingin mengkaji lebih lanjut lagi mengenai pembahasan ini. Karena ini tuh sangat relate dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan remaja, khususnya di Indonesia. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.